Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita dalam pembelajaran teknologi enhanced active learning dengan materi laboratory learning. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah collaborative learning. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana laboratory learning dalam proses pembelajaran di sekolah. Baik, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Baik mahasiswaku semua, lab bahasa ya, dikategorikan sebagai media dalam proses pembelajaran, khususnya untuk belajar bahasa di sekolah. Ya, banyak yang bertanya apa itu lab bahasa. Ya. Nah, jadi lab bahasa itu merupakan laboratorium ya, jenisnya laboratorium ya, di sekolah masing-masing memiliki laboratorium ya, tidak hanya bahasa tapi juga mata pelajaran yang lain juga memiliki laboratorium dengan melihat bagaimana infrastruktur dari sekolah tersebut ya mampu atau tidaknya menyiapkan atau menyediakan lab dari masing-masing mapel tersebut. Tapi kalau untuk di tingkat kota ya atau kabupaten, saya melihat dari observasi saya rata-rata memiliki lab bahasa ya. Oke, berbicara lab bahasa atau laboratorium ini untuk learning ya, maka ini adalah media yang mana media ini menggunakan audio ya, menggunakan alat bantu perangkat audio berupa tape recorder ya. Nah, ini yang tradisional menggunakan tape recorder, pita ya, disalurkan melalui kabel pada headphone. Ini yang secara tradisional ya. Jadi kalau di era saya juga seperti itu ya. Yang namanya belajar bahasa di lab ya, hanya ada tape recorder, pita kaset ya. Terus disalurkan melalui kabel pada headphone. Laboratorium ini ya tujuannya sebenarnya untuk melatih pembelajar bahasa ya, mendengarkan dan berbicara. Jadi sesuai dengan ada prinsip belajar bahasa itu dengan mendengarkan dan diutarakan atau dibicarakan ya, disampaikan agar hal tersebut selalu repetition maka akan mudah untuk belajar bahasa tersebut. Makanya lab ini merupakan alat untuk melatih pembelajar bahasa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing ya. Dalam hal ini bahasa asing adalah bahasa Inggris, dengan cara menyajikan materi pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Dengan memutar rekaman yang berisi pembelajaran, siswa menjawab pertanyaan ya, atau mengulangi kalimat atau lafal kata-kata. Itu ada aktivitas-aktivitas dalam proses belajar di laboratorium ya. Rekaman tersebut ya masing-masing desain ya, bagaimana guru di kelas menggunakan desainnya dalam proses pembelajarannya. Baik, tujuannya apa ya? Kalau ada pertanyaan tujuannya apa? Pemanfaatan laboratorium ya untuk keaktifan belajar di sekolah ya. Ini merupakan melatih keterampilan dalam berbicara dan berkomunikasi sesuai bahasa yang diinginkan ya. Memperdalam bahasa dengan lingkup yang lebih luas juga dengan tujuan tertentu, dan kita juga bisa memperbaiki pelafalan bahasa atau pronunciation ya dengan mendengar itu tadi. Jadi berdasarkan tujuan lab itu dapat disimpulkan bahwa laboratorium ini dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar bahasa. Dalam konteks ini adalah bahasa Inggris.
Tujuan pengajaran ya, tentunya arah ini menentukan isi, materi, strategi, serta bentuk evaluasi ya ke depannya ketika kita memanfaatkan lab ya sebagai media learning. Merupakan langkah awal kita mengembangkan siswa secara optimal ya. Ini bisa kita ambil menjadi salah satu opsional pilihan ya, melalui pembelajaran yang baik dan terarah sehingga potensi kecerdasan dan minat siswa dapat digali melalui pembelajaran di lab bahasa. Pembelajaran bahasa Inggris di lab bahasa ini ya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi yang baik ya, baik secara lisan maupun secara tulisan, serta menimbulkan ada rasa bangga mereka ya terhadap kemampuan mereka mendengarkan dengan baik, terus juga berkomunikasi secara efektif ya. Hal ini tentunya memberikan positif impact ya untuk pembelajar atau siswa kita agar mereka selalu termotivasi untuk belajar bahasa Inggris tersebut tentunya. Kalau kita bicara manfaat ya, nah tentunya manfaat ini beda-beda tipis dengan tujuan ya. Manfaat pengajaran bahasa Inggris menggunakan media laboratory ini tidak lepas dari melaksanakan pembinaan ya dan pengembangan bahasa Inggris tersebut di sekolah ya. Jadi pembinaan ini ya sebagai media belajar yang mendukung ya. Jadi laboratorium bahasa ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa Inggris di sekolah seperti itu. Adapun manfaat dan keuntungan menggunakan lab ini pastinya dalam pengajaran bahasa Inggris tersebut menuntut konsentrasi penuh ya, memberikan pengalaman belajar yang baik ya, mengajak siswa untuk aktif berpartisipasi ya, karena proses belajar di lab ini yang menekankan kepada pengalaman langsung untuk pembelajar, dan juga memberikan pengalaman multisensoris ya, termasuk salah satu pengalaman langkah yaitu mempelajari keterampilan motorik dalam suatu lingkungan akademis di sekolah tersebut ya, sehingga dengan demikian model atau metode ini dapat menggabungkan berbagai macam gaya belajar ya dengan menggunakan lab ini tadi. Baik, itulah lab bahasa ya. Jadi sekali lagi lab bahasa ini ya merupakan media ya, merupakan media audio ya. Jadi lab bahasa ini dikategorikan sebagai media audio ya, dikarenakan media ini menggunakan alat atau perangkat audio ya berupa tape recorder, pita kaset ya, ataupun menggunakan tools digital ya, kalau sekarang sudah zaman digital. Jadi alat ini ya untuk melatih pembelajar mendengarkan dan berbicara dalam bahasa Inggris ya, dengan menyajikan materi-materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku seperti itu. Baik, sekarang kita melangkah ke slide selanjutnya. Laboratorium bahasa di era digital sesuai dengan materi kita yaitu teknologi, bagaimana teknologi ya enhance, meningkatkan keaktifan belajar siswa ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tradisional ya, saya menjelaskan pengertian sebelumnya adalah tradisional, bagaimana lab merupakan perangkat audio ya, pita kaset. Nah itu bisa kalian mendengarkan pita kaset itu sudah terdengar sudah out of date ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana laboratorium bahasa di era digital. Di Indonesia sendiri ya bahasa Inggris diajarkan sebagai bahasa asing ya, tentunya English as a foreign language ya, foreign language. Walaupun sekarang banyak yang menyatakan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa universal sekarang ya.
Dan bagi sekolah ya, dan bagi sekolah masing-masing, bahasa Inggris tetap menjadi tujuan paling penting ya dalam pembelajaran di sekolah, karena dengan melihat arah pembelajaran sekarang ya, arah pembelajaran sekarang sangat menitik kedepankan bahasa Inggris untuk kemampuan atau keterampilan peserta didik kita ya. Salah satu upaya pada umumnya dari institusi-institusi tersebut adalah menyiapkan atau menyediakan lab bahasa ya, sebagai tempat pembelajaran ya, sebagai tempat pembelajaran atau berlatih bahasa itu tadi ya. Contohnya seperti aktivitas listening lesson ya. Jadi dalam konteks seperti ini, lab bahasa memang sering diidentikan ya dengan audiolingual laboratory ya, dengan model pembelajaran audiolingual laboratory ya, learning seperti itu. Dan terkait dengan fungsi ini ya, lab bahasa merupakan tempat tersedianya materi-materi pembelajaran yang skill mendengarkan merupakan sumber utama ya, atau exposure ya, bahasa bagi pembelajaran. Khusus bagi pembelajar bahasa Inggris ya, sebagai English Foreign Language, input keterampilan mendengarkan terbatas sekali ya, sangat terbatas sekali di lingkungan belajar. Sehingga dari prinsip ini ya, dari problem ini, lab bahasa memiliki potensi dan posisi yang strategis dalam pembelajaran bahasa, sehingga membantu mereka selalu aktif terbiasa mendengarkan dialog atau speech atau news dalam bahasa Inggris setiap proses belajar, sehingga mereka memang terbiasa dengan dialog native seperti itu. Oke, dalam prakteknya lab bahasa memiliki peran ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dengan melihat keterbatasan untuk praktek mendengar ini tadi, sehingga lab bahasa memiliki peran sentral ya. Bagian ini menjadi terintegrasi dari kurikulum pembelajaran bahasa Inggris. Oleh karena itu, pengelola lab bahasa memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup besar ke depannya kalau kalian diberikan tugas di sekolah ya, menjadi pengelola lab ya. Ini tugasnya cukup besar, bagaimana kalian mengelola lab tersebut, dan juga materi-materi yang tersedia harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan jadwal yang berlaku di sekolah tersebut ya. Era digital ya, kalau kita berbicara era digital, memang ditandai dengan semakin bergantungnya kita ya, human atau manusia, akan teknologi. Karena peran fungsional teknologi yang besar manfaatnya ini ya bagi kita, dewasa ini kita memang bisa bersaing di dunia kerja ya, sumber daya manusia harus memiliki keterampilan dengan teknologi itu tadi. Makanya kita mau tidak mau selalu ketergantungan dengan teknologi, karena dalam dunia kerja pun kita dituntut ya untuk mampu dengan teknologi ini. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan nasional kita ya, kemandirian manusia itu, kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi nanti, kemandirian manusia Indonesia dan penguasaan teknologi itu untuk meningkatkan daya saing bangsa, seperti itu ya, kalau tidak salah seperti itu, ada di nomor 20 tahun 2003 di sistem pendidikan nasional kita tertuang. Jadi memang di undang-undang ya, di undang-undang RI pun sudah disebutkan bahwa kemandirian manusia warga Indonesia itu memang penguasaan teknologi itu memang dititik beratkan ya, untuk meningkatkan daya saing. Jadi dengan mampu memiliki kemampuan menggunakan teknologi, jadi diharapkan itu menjadi kemampuan berdaya saing ya di level lokal maupun internasional.
generasi muda ya, dewasa ini memang lahir dan tumbuh di dalam era digital ya, termasuk saya juga. Walaupun saya anak 90-an, tapi saya ada di bagian tumbuh kembangnya teknologi tersebut, ada di era saya juga, walaupun sudah melewati masa itu ya. Oke, bicara teknologi ya, memang tuntutan penguasaan digital literacy ini ya, adanya fenomena kerekatan kehidupan generasi muda ya, generasi muda dengan teknologi, sehingga pembelajaran di sekolah pun semakin dituntut ya, mengakomodasi penerapan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dengan beberapa faktor yang saya sebutkan tadi ya, sampai menjadi faktor impact juga mempengaruhi influence education ya, sehingga masuk ke dalam ranah education. Dituntut sekolah ya, di sekolah dituntut mengakomodasi penerapan teknologi dalam pembelajaran agar tidak ketinggalan ya, ketinggalan infansi, karena tidak mungkin proses belajar ketinggalan dengan proses hiburan anak-anak, tidak mungkin. Jadi harus saling mengimbangi. Contoh terdekatnya ya, bagaimana guru menugaskan siswa untuk mencari materi terkait ya, topik pelajaran tertentu di internet. Ini salah satu memberikan pengalaman belajar kepada siswa dalam menggunakan web access ya, untuk looking for the topic ya, in the internet. Oke, kondisi ini menjaga eksistensi lab bahasa dengan keberadaannya semakin dibutuhkan. Terkait perkembangan teknologi di era digital, lab bahasa semestinya tidak hanya menjalankan fungsinya secara tradisional ya, sebagai tempat diselenggarakannya pembelajaran yang hanya mendengarkan tadi ya, tapi diharapkan di era digital menuntut adanya pembelajaran online e-learning ya, untuk mendukung pembelajaran tradisional itu tadi ya, sehingga pembelajaran demikian dapat meningkatkan ya, motivasi siswa, karena hal ini sesuai dengan karakteristik yang akrab dengan teknologi. Jadi kita tidak bisa memungkiri salah satu karakteristik learners kita sekarang ya, calon siswa kalian nanti ketika kalian menjadi guru, adalah karakteristiknya adalah mereka senang dengan teknologi. Jadi tidak bisa kita pungkiri, kita wajib selalu menghadirkan sentuhan-sentuhan teknologi dalam proses pembelajaran kita. Oke, sehingga di situ ya, di layar saya ada menuliskan, technically a language lab is an instructional technology tool ya, consisting of a source unit that can imitate audio, audiovisual, or written materials to any number of students and individuals. It carries with a wide variety of potential feedback mechanism to the student, teacher, and other students. Ya, bisa dilihat di sana. Jadi menurut Garcia di sana ya, jadi di sana menurut Garcia bahwa sebuah lab itu merupakan instruksional ya, teknologi ya. Jadi di sana merupakan proses pembelajaran ya, yang mana di sana menggunakan audio visual. Jadi laboratorium itu di era digital tidak hanya audio ya, tapi dia sudah menggunakan juga audio visual ya, menurut Garcia di sana. Jadi memang pada hakikatnya pembelajaran bahasa menurut Garcia tersebut ya, cenderung dilakukan integratif. Integratif maksudnya tidak hanya audio saja ya, tapi ketika belajar listening, speaking juga dilatihkan seperti itu. Jadi senada dengan apa yang disampaikan Garcia dan Wolf di tahun 2001 ini, bahwa
Secara technically, a language lab is instructional technology tool, ya. Consisting, dia menyebutkan di sana consisting, sumbernya ya audio dan audiovisual atau written materials ya of student individual seats. Jadi dari Gansia ini tidak hanya audio dan audiovisual, tapi sampai writing pun kita bisa berlatih di lab bahasa tersebut. Jadi konsep laboratorium yang dulu cuma listening saja sekarang sudah beralih ya di era digital, ya. Jadi prosesnya itu ada integratif ya, ketika belajar listening juga belajar speaking dilatihkan ya. Listening biasanya dilakukan dengan bentuk tanya jawab yang mengharuskan seseorang untuk berbicara ya, tapi bukan berarti hanya listening dan speaking yang dilatihkan. Karena sekarang di lab bahasa pembelajaran keempat keterampilan berbahasa sudah bisa dilakukan. Jadi ingat, dengan 4 keterampilan juga bisa sekarang dilatih di lab bahasa, tidak hanya one skill ya kalau dulu listening. Memang menurut beberapa sumber yang saya baca ya, secara historis ya lab bahasa itu memang listening lah yang memang dilatih dulu ya di era tahun 1950-an ya, memang listening itu dilatih menggunakan tape record, language learning materials namanya. Jadi dengan mendengarkan mereka belajar. Tapi pada kemajuan era zaman sekarang itu sudah banyak pemikiran maju ya, bahwa dengan lab bahasa itu bisa dengan 4 skill. Oke, kita sudah memahami bahwa lab bahasa tempat berlatih untuk 4 skills ya, tidak hanya untuk one skill. Lab bahasa ini ya merupakan tempat pembelajaran yang menggunakan teknologi. Salah satu tujuannya adalah untuk mendukung pengembangan digital literacy ya, pembelajar. Jadi menurut Dutney dan Hockley ya tahun 2007 itu, agar dapat menerapkan teknologi dalam pembelajaran, perlengkapan mendasar yang diperlukan adalah minimal komputer, koneksi internet, ya, printer. Jadi itu menurut Dutney dan Hockley ya. Saya ulangi. Jadi menurut Dutney dan Hockley, perangkat untuk belajar itu ya, yang paling utama harus disiapkan adalah komputer, koneksi internet, ya, printer, ya, dan headset, ya, dan headset ini yang harus disiapkan. Nah, fungsi umum lab bahasa ya sebagai pusat pembelajaran bahasa dan secara tradisional maupun secara teknologi diperuntukkan sebagai tempat pembelajaran 4 skills ya, tidak hanya listening. Dengan demikian, minimal sebuah lab bahasa harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai ya, seperti kamus, majalah, koran, kaset, CD, DVD, dan yang lain-lain. Dengan perlengkapan dasar yang sifatnya tradisional juga perlu juga kita siapkan ya, seperti papan tulis ya, walaupun kadang bisa menggunakan modern interactive board, tapi papan tulis tetap tidak bisa kita tinggalkan ya. Papan tulis ini sangat penting untuk memberikan panduan-panduan untuk instruksional. Nah, dengan berbagai perlengkapan yang terdapat pada lab bahasa itu tadi ya, khususnya keterampilan mendengarkan, cenderung terasa nyaman jika dilangsungkan di lab bahasa ketimbang di ruang kelas biasa ya, karena di lab bahasa ini dengan peredam suara, hening ya, maka proses belajar tersebut lebih nyaman ya, dan siswa pun akan semangat, termotivasi untuk belajar bahasa tersebut. Oke, untuk jenis lab bahasa ya, untuk jenis lab bahasa
ada dua ya, ada dua jenis lab bahasa, ada lab analog dan ada lab digital. Nah, kalau lab analog ini ya populernya pada awal perkembangan lab bahasa ya. Jadi makna analog itu sama seperti tape recorder ya. Tape recorder ini analog sifatnya. Jadi dia masih belum menggunakan digital ya. Terus suaranya pun juga lebih sedikit kasar ya, dan juga agak sulit kita cerna dari hasil rekaman dari lab analog tersebut ya. Jadi memang settingan analog ini sedikit berkarakter, volume suara yang telah direkam pun berkarakter ya, tidak seenak dengan lab digital seperti itu. Kalau lab digital kan dia sudah menggunakan CD ya, sudah menggunakan CD, DVD dan server yang baik sehingga memang memudahkan. Jadi wajib diingat tipe lab ada dua, yaitu lab analog dan lab digital. Ini adalah alat-alat untuk perlengkapannya ya. Bisa kita lihat kursor saya, ada headset ya, ada perangkat PC ya, ada tempat ruangannya dan seperti ini. Oke, perubahan mode belajar laboratorium ya, di era digital ya. Jadi mode belajar dalam era digital ini dituntut multimodal ya, karena belajar di era digital mesti bersifat personalized ya, yaitu mampu mengakomodasi konsep-konsep kecerdasan ganda dan gaya belajar siswa. Jadi untuk itu ya, belajar di lab itu semestinya tidak lagi hanya menyajikan materi listening saja, tetapi seharusnya juga disajikan dengan materi bentuk teks dan video. Jadi materinya wajib disiapkan ada bentuk teks dan video. Bahkan dengan lab digital ya, sajian materi audio atau video bisa disajikan bersamaan dengan versi teksnya. Seperti kalian pernah karaoke YouTube ya, nah seperti itu maksudnya. Dengan cara demikian, pembelajaran di lab dapat lebih mengakomodasi kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar siswa yang beragam. Terkait dengan hal ini ya, maka lab bahasa dapat menyelenggarakan pembelajaran keempat keterampilan berbahasa dan komponen bahasa seperti tata bahasa ya, baik secara diskrit tersendiri maupun integratif. Dengan adanya dukungan teknologi yang memadai ini tadi ya, pembelajaran keterampilan speaking di lab bahasa bisa dilakukan dengan siswa berdialog satu sama lainnya secara berpasangan dari komputernya masing-masing ya. Sementara guru dan siswa lainnya bisa secara langsung mendengarkan melalui headset. Menarik bukan ya? Contoh lain, siswa merekam pembicaraan atau diri mereka pada saat berbicara, menjelaskan objek pariwisata, membaca berita dan sebagainya, atau menulis sebuah karangan di komputer ya, dilengkapi dengan gambar ilustrasi ya, dari LCD ya. Ini kalau LCD-nya sudah mapan sekolahnya. Dengan adanya lab digital ya, dengan fasilitas internet, pembelajaran sekarang ini tidak mesti harus dilakukan secara klasikal ya, yang ditandai dengan kehadiran guru. Sekarang siswa bisa belajar secara mandiri di lab bahasa sesuai dengan keperluan dari lab bahasa tersebut. Sebenarnya kita di masa corona ini sudah banyak hikmah yang kita bisa ambil ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa kita sudah diajarkan sepertinya untuk masuk ke era digital ya, ke era digital, yang mana proses pembelajaran pun sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Proses pembelajaran itu tidak lagi secara klasikal ke depannya ya, yang mana ada seorang guru yang selalu ada di depan kelas. Ke depannya akan berbeda ya paradigmanya. Walaupun kita tetap tidak bisa
meninggalkan fungsi guru ya sebagai fasilitator tetap tidak bisa kita hilangkan, tapi kedepannya ya kita sudah mulai melihat bahwa kedepannya memang arah proses pembelajaran di era abad 21 seperti itu ya. Jadi dengan adanya lab bahasa ya dan bahan-bahan ajar yang sudah siap, maka walaupun tidak ada guru, siswa pun sudah siap belajar ya, seperti itu. Ya, kemajuan informasi dan penyajian di era digital ya. Jadi menghendaki memang materi pembelajaran disampaikan tadi ya secara multimodal ya. Jadi sebagaimana lebih inovatif ya, sumber materi dan sumber belajarnya lebih inovatif, misalnya dengan sumber belajar yang ada di YouTube ya, dari Google, sehingga memang ada mengenhanckan motivasi siswa untuk belajar ya, karena menyesuaikan dengan karakteristik mereka adalah era digital seperti itu. Jadi guru ya, bagaimana perubahan peran guru atau laboran dalam laboratorium itu memang berbeda ya. Guru yang ditugaskan sebagai pengajar kedepannya ya, dengan peran mereka di era lab digital ya, ini sangat jauh berbeda dengan peran mereka ketika di lab analog ya. Pada era digital, materi pelajaran tidak hanya disediakan dan dibuat oleh guru ya, tapi bisa juga dibuat oleh siswa secara individu atau maupun kelompok ya, dengan sistem pembelajaran community. Terkait dengan perubahan ini, memang guru berperan untuk mengorganisasi dan mengatur materi-materi yang dibuat oleh siswa. Guru menjadi administrator yang mengelola materi yang dibuat oleh siswa ketika dipublish ke internet melalui Moodle, blog, ya, YouTube maupun yang lain-lain. Nah, selain peran baru tersebut, peran sebagai penyeleksi laboran juga mengalami sedikit perkembangan ke depannya. Oke, kesimpulannya dari laboratory learning ini ya, di era digital lab bahasa telah berkembang ya, dari lab analog menjadi lab digital, sehingga perkembangan teknologi yang pesat pun telah mengubahnya menjadi lab virtual ya, lab virtual. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pembelajaran bahasa Inggris di lab ya juga diarahkan mengembangkan keterampilan kolaborasi ya, sebagaimana ini ciri dari pembelajaran abad 21, kolaborasi, kemandirian dan kemahiran digital literacy ya, siswa agar menjadi sumber daya yang mampu bersaing secara global dan creative society. Untuk merespon era digital, paling tidak ada 4 hal yang harus disiapkan terkait dengan lab bahasa pembelajaran, yaitu fasilitas ya, mode belajar, bahan ajar, dan peran guru dalam kelas. Baik, mahasiswa sekalian, sekian penjelasan tentang bagaimana gaya belajar laboratory learning ya, laboratory learning. If you have a question, please send a question by using WhatsApp ya. Selamat berpuasa, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.